Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono MPSI MPD, yaitu mantan penderita psikosomatik dan mantan penderita depresi. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda sehat, baik jasmani maupun jiwani, dilindungi oleh Allah dimanapun, kapanpun. Dan yang lebih utama, Anda segera lepas dari anxiety, psikosomatis, maupun asam lambung. Kalau saya bertanya apa kabar Anda, alangkah baiknya sugestikan di diri Anda, semakin hari saya semakin sehat, semakin hari saya semakin kuat, semakin hari saya semakin damai, semakin hari saya semakin senang, semakin hari saya semakin nyaman. Itu biar apa, sugesti-sugesti itu selalu hadir di jiwa Anda. Itu ya. Dan kalau nonton video itu sampai selesai ya. Saya video sebelum selesai Anda sudah komen ya. Baru nonton 1 menit sudah komen. Komennya begini lagi. Solusinya bagaimana, Pak? Tenang, kok geding aku, wesi. Belum nonton sampai selesai, caranya bagaimana, Pak? Aduh, disitulah saya pingin aduh. Saya hemat kuota ya, nggak akan menghabiskan uang 10.000 Anda melihat video saya ini. Prihatin saya, baru nonton 1 detik atau 2 detik sudah bertanya solusinya bagaimana, Pak? Tenang. Istilah katanya ya jadi mumet saya saat ini ya. Setelah saya kena psikosomatis ya, setelah saya terkena psikosomatis dan sudah mulai bangkit, saya bergaulnya itu nggak mau sama orang yang tua-tua. Kalau di kantor itu saya sering bergaulnya itu sama anak-anak muda. Karena apa? Yang diomongkan anak muda itu pasti ya kebanyakan adalah masalah asmara, begitu ya atau tidak? Nah, disitulah saya hanya merekam saja. Nggak, mereka bicara begini, saya pendengar setia saja sambil ketawa-ketawa. Kalau ada yang misalnya yang sudah nggak karuan itu saya meluruskan, gitu. Bukannya saya sok pintar, gitu ya. Kalau kita bergaul sama orang yang lebih muda, nah itu lain cerita loh. Kalau Anda itu bergaulnya sama orang-orang yang seumuran Anda, ya, atau bahkan Anda itu bergaulnya sama orang-orang penderita psikosomatik. Nah, ini yang kebanyakan Anda nggak menyadari, begitu ya. Kalau Anda itu sakit ya, apalagi sakit psikosomatik, kenapa orang yang menderita psikosomatik itu selalu membanding-bandingkan, menyamakan. Itu misalkan si A merasakan begini, tapi saya enggak. Kok si A merasakan ini, saya juga merasakan ini, dan sebagainya. Bingung Anda, gitu. Ya, itu bingung. Makanya saya waktu kena psikosomatis pun, setelah saya tahu ilmunya, pergaulan saya harus sama orang-orang yang bahagia, gitu. Orang-orang yang enjoy, yang seakan-akan tidak ada beban di pikirannya, gitu. Kalau saya bergaul sama anak-anak muda, pasti saya kelihatan muda, begitu ya, walaupun saya udah tua. Kalau saya bergaul sama seumuran saya, ya saya minder dong. Saya orangnya kan nggak begitu ganteng ya. Cuma saya kelebihannya di apa? Di alis ini tebal, hidung saya mancung ya, kayak pisang Australia. Gigi saya ini bikin saya senyumannya tuh, tiap wanita kalau
lihat senyuman saya, tring, yes. Enjoy saja coy, begitu ya, enjoy saja begitu. Saya banyak bergaul dengan anak-anak muda ya. Kalau di kantor saya itu ya yang masih umur 20 tahun, yang polisi-polisi baru itu loh ya, terus puluhan-puluhan begitu. Biar apa? Biar awet muda, pikiran ini nggak terkontaminasi dengan hal-hal yang buruk gitu. Gitu. Terus saya mengingatkan Anda ya, ini tonton sampai selesai. Ini belum ke pembahasan loh ya, ini belum ke pembahasan, ini baru namanya apa itu, opening. Sok tahu bahasa Inggris saja. Dan saya ingatkan pada Anda semua, kalau Anda belum sembuh, benar-benar belum sembuh, jangan banyak menampung keluhan-keluhan ya. Ya saya nggak melarang Anda punya grup apa namanya, WA grup psikosomatik, saya nggak ngelarang, tetapi saya nggak mau begitu. Saya nggak mau karena apa? Ya itu, biar jiwa saya ini sementara netral dulu, nggak kemasukan hal-hal yang membingungkan. Kadang Anda saya yakin bingung, membandingkan ini, membandingkan itu ya. Terus kok beda? Oh dia sama, tapi ada bingung sebenarnya itu ya. Nah, kebingungan di pikiran Anda itu yang membuat jiwa Anda itu ibaratnya ya ada defisit, yaitu apa? Defisit keyakinan. Ragu-ragu Anda, ya Anda kurang yakin, akhirnya defisit kepercayaan gitu. Ya itu yang perlu Anda ketahui. Nah, jadi sekarang saatnya Anda itu harus bisa menenangkan jiwa Anda. Ya, jiwa itu apa sih, Pak? Ya, yang saya pelajari, walaupun saya nggak seorang ahli psikologi, jiwa itu ya perasaan, pikiran, terus alam bawah sadar, itu jiwa ya. Itu di dalam tubuh manusia, di manusia ini ya, itu ada 3 lapisan. Ya, yang pertama adalah roh, terus jiwa dan raga gitu. Itu 3 lapisan, dan ada 4 unsur ini, yaitu apa? Tanah, air, udara, darah. Nah itu yang perlu Anda ketahui ya itu gitu ya. Oke, sekarang saya akan memberikan tips untuk menenangkan jiwa Anda itu. Apa sih yang harus kita lakukan? Karena apa? Selama jiwa Anda belum tenang, ya untuk lepas dari psikosomatik, anxiety, asam lambung, itu susah, begitu. Susah. Pak, saya asam lambung kan sakit fisik. Jangan salah, asam lambung itu bisa disebabkan oleh faktor pikiran, gitu ya. Jadi itu yang perlu Anda ketahui. Saya yakin Anda yang sering berobat ya, pasti diagnosanya kalau nggak vertigo, hipertensi, mah, asam lambung, gitu. Ya atau tidak? Nah, dan jangan lupa ya ikuti Instagram saya @fionalistrik. Keren sekali saya punya Instagram, bro. Pengikut saya tahu nggak? 70 ya. 70 saja. Oke. Untuk menenangkan jiwa Anda, yang pertama Anda harus selalu berpikir positif. Pasti Anda protes, susah Pak untuk berpikir positif. Ya memang susah. Karena apa? Untuk berpikir positif itu dibutuhkan suatu edukasi, suatu seorang mentor, seorang motivator yang memahami baik dari segi profesi atau seperti saya ini, atau mentor-mentor yang lain yang mantan penderita psikosomatik gitu. Karena mereka tahu semua ya. Gitu. Nah, berpikir positif ini bisa kita lakukan kalau apa yang kita lihat, apa yang kita tonton. Kok apa yang lihat, apa kita tonton?
apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar itu serba positif. Itu termasuk tontonan Anda, media sosial Anda, gitu, scroll sana Instagram, scroll sini, makin kepo. Kalau ada berita gejala-gejala penyakit, Anda kepo, wah saya lihat ini, akhirnya merugikan pikiran Anda itu ya, rugi pikiran Anda kalau baca-baca itu. Kenapa? Jiwa Anda sekarang itu sudah teracuni, ya, isinya sudah racun yang negatif. Kalau itu makin Anda tambah racun itu makin banyak, gitu. Dan racun itu obatnya tidak pil atau apa, tidak, ya. Obatnya racun yang ada di jiwa, ya dari terapi Anda untuk menenangkan jiwa itu ya. Saudara-saudaraku, mulai sekarang panggil saja saya Abi, karena kalau saya di kantor itu poluan-poluan itu memanggil saya Abi. Ya, bagus enggak? Coba panggil Abi begitu. Yang kencang, Abi gitu. Kencang lagi. Apa Umi? Sarangeo. Itu ya, dari tontonan Anda, dari pendengaran Anda gitu. Terus yang kedua, ya Anda kalau Muslim harus sering istighfar, zikir, ya, lakukan meditasi, relaksasi. Ingat, ciri khas penyembuhan saya itu adalah 3O, olah rasa, olah nafas, olahraga. IDM, istighfar, zikir, meditasi, relaksasi. Dan jangan lupa untuk berdoa. Begitu. Saya sering berdoa, Pak, nggak dikabulkan. Ini Anda kalau sudah begitu, ya itu defisit, terjadi defisit keyakinan, defisit kepercayaan, gitu. Doa Anda itu bukannya tidak diterima, tapi belum, sudah didengar sama Tuhan, ya. Tetapi yaitu Tuhan masih merindukan zikir Anda, istighfar Anda, ya, masih merindukan itu. Begitu. Ya. Terus yang selanjutnya, cobalah sesekali Anda itu pergi di tempat yang sunyi, ya. Sesekali luangkan itu. Ini ngobrol-ngobrol asik ya. Saya tak ngerokok dulu, tak ngopi dulu, mubazir. Kalau sudah dingin nggak enak. Nikmat sekali. Lihat itu air mengalir, nyaman di sini, nyantai di sini ya. Saya emang bikin senyantai mungkin sekarang bikinan saya bikin serileks mungkin, sedamai mungkin. Karena itu adalah terapi jiwa. Gitu. Nah, sekali-kali datanglah di tempat yang sunyi. Sendirian, Pak? Ya jangan, kalau Anda belum berani jangan. Ditemani anak Anda, ditemani suami Anda atau istri Anda. Pergilah di tempat yang sunyi, siang hari maupun malam hari. Kalau dulu saya di tengah sawah, kalau malam hari saya selalu memandang bintang. Saya nggak mau berpikir apa-apa, dan itu sudah pernah saya ungkapkan. Itu melihat bulan, mendengarkan suara-suara binatang malam, kodok, cicak, kodok, jangkrik, terus yang di sawah itu apalah, belalang. Nah itu ya, sekali-kali luangkan di tempat yang sunyi, jauh dari kebisingan. Apalagi Anda yang tinggal di kota Jakarta, nah kota-kota besar, tiap hari mendengar kebisingan, sepeda motor, orang teriak-teriak. Itu merupakan kendala juga loh ya. Itu merupakan kendala juga itu. Nah, terus selanjutnya, luapkan unek-unek Anda, keluh kesah Anda, ya, luapkan.
cari mentor, motivator yang dekat dengan Anda. Luapkan itu semua. Apalagi kalau mentor maupun motivator Anda itu dari segi profesi itu juga bagus ya, karena mereka menguasai ilmunya. Dan yang lebih bagus lagi yaitu yang sudah pernah mengalami psikosomatik. Mereka akan tahu ya, mereka memang punya teori tetapi mereka kan praktek ya. Tapi kalau segi profesi memang mereka nggak pernah mengalami sakit itu, tapi kan mereka tahu ilmunya gitu ya. Jadi saling mendukung sebenarnya ya, motivator mentor baik dari segi profesinya maupun dari segi pengalamannya. Itu ya, kita itu terus yang selanjutnya adalah dengan teknik pernapasan. Nah, ini teknik pernapasan ini yang jarang orang itu meyakini dengan teknik pernapasan itu. Sekarang begini saja, saya akan mencoba saya akan mencoba supaya Anda rileks walaupun sebentar aja. Nggak usah pakai headset juga nggak apa-apa ya. Sekarang mulailah dengan menghirup udara lewat hidung, tahan, lepaskan lewat mulut secara perlahan. Ikuti saya ya. Begini, saya hitung 1, 2, 3. Hirup udara lewat hidung, tahan, keluarkan lewat mulut. Lagi, tahan, lepaskan lewat mulut. Lagi, tahan, lepaskan lewat mulut secara pelan. Nah, sekarang bernapaslah secara alami. Saya akan menunggu. Ya, bernapas secara alami. Terserah mau udara itu dihembuskan lewat mana, itu terserah ya. Mau lewat hidung terserah. Yang penting alami ya, secara alami. Terus Anda lakukan terus. Ya, terus. Nah, sekarang paksa untuk bernapas, hirup udara lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Ya, dipaksa, tetapi tidak dengan ya begini loh. Hirup, lepas. Hirup, lepas. Hirup, lepas. Hirup lewat hidung, lepaskan lewat mulut. Hirup, lepas. Itu ya. Itu Anda lakukan terus setiap hari. Nah, kalau Anda mengingat sesuatu yang lain, pusatkan pikiran Anda pada napas Anda. Itu ya. Itu adalah teknik pernapasan. Terus kalau Anda ingin teknik pernapasan perut ya itu kalau kita menarik udara, menarik oksigen lewat hidung, perut kita tegangkan. Keluarkan lewat mulut, perut dikempeskan. Paksa itu. Nah, jadi teknik pernapasan itu bisa membuat ketenangan di jiwa kita. Karena apa? Ya, orang yang otaknya itu tegang, pikirannya tegang, saraf-sarafnya ikut tegang. Pasokan darah, pasokan oksigen, pasokan cairan-cairan apapun ya, itu minim sekali. Ya, coba kalau kita bernapas secara pelan, udara itu nanti akan tersuplai di otak secara maksimal ya, atau cukup gitu. Nah, itu yang perlu Anda ketahui dari teknik pernapasan, yaitu fungsinya yaitu itu. Kebanyakan orang kurang yakin dengan teknik pernapasan. Padahal teknik pernapasan ini sangat penting sekali begitu. Kalau kita bernapas secara pelan, otomatis jantung itu berdetak dengan pelan juga.
Anda tidak percaya, coba Anda olahraga, lari, misalkan kan pasti dada Anda berdebar dengan kencang, ya atau tidak? Nafas Anda pasti pendek. Gitu, karena apa? Sewaktu Anda olahraga, otak itu membutuhkan oksigen banyak, makanya jantung ini memompa dengan cepat, dan akhirnya napas kita juga dengan cepat, supaya suplai oksigen di sini itu terpenuhi. Itu yang perlu Anda ketahui. Jadi jangan sepelekan teknik pernapasan. Itu saja ya. Kan kapan kita sambung lagi. Salam sehat dari Bribka Siono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.